Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Adrian Satu dari Prodi Pendidikan Musik semester 3 dari kelas M1. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas strategi pembelajaran. Tugasnya yaitu membuat mind mapping toko-toko musik. Dalam toko-toko musik yaitu di sini itu terdapat Dalcor, toko musik yang pertama, kedua Suzuki, terus yang ketiga toko musik yang ketiga itu Ludwig dan Mozart. Saya terlebih dahulu membahas tentang teori yang dikembangkan atau yang dipelopori oleh Dalcroze. Yang pertama, penerapan pengetahuan. Dan penerapan pengetahuan dalam penerapan pengetahuan menurut Dalcroze untuk menjadi seorang seniman, itu pengetahuan yang ada harus diterapkan dan dieksekusi secara nyata agar manajemen pengetahuan berhasil. Di sini kita diajarkan oleh Dalcroze untuk harus menerapkan secara nyata apa yang kita pelajari selama kita kuliah agar pengetahuan kita berhasil. Terus yang kedua, pengetahuan tacit dan eksplisit. Dalam taksit dan eksplisit membahas tentang perbedaan antara pengetahuan yang masih ada dalam pikiran individu atau tacit dengan pengetahuan yang sudah terekam dalam media fisik atau eksplisit. Di sini Dalcroze membahas tentang perbedaan antara pengetahuan yang masih ada dalam pikiran seseorang dengan pengetahuan yang sudah ada. Seperti contohnya dari kecil kita diajarkan oleh Pak Mama kita merupakan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan pengetahuan yang kita dapat sekarang yaitu dari dosen, itu pengetahuan yang sudah terekam dalam media atau fisik. Terus yang ketiga, model dan tahapan manajemen pengetahuan. Menurutnya mengidentifikasi model 5 tahap implementasi manajemen pengetahuan dalam organisasi. Di sini menurut Dalcroze kita belajar musik atau belajar apa saja tidak hanya dalam kelas atau dalam mata kuliah. Tidak semuanya harus diajarkan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah. Kita juga bisa belajar dari luar atau lebih ke organisasi yang kita pilih saat ini. Terus yang kedua, teori dari toko musik yaitu Suzuki. Teori yang Suzuki pelopori yaitu musik sebagai universal. Suzuki mengamati bagaimana anak-anak dengan mudah mempelajari bahasa ibu mereka melalui paparan dan pengulangan terus-menerus. Di sini menurut saya Suzuki mengajar kita untuk menerapkan pembelajaran itu harus mengamati anak-anak terlebih dahulu agar apa yang materi yang kita terapkan kepada anak-anak bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh mereka. Terus yang kedua, materi yang dipaparkan oleh Suzuki itu didik dengan kasih sayang. Suzuki juga menyebutkan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang jika dibina dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Di sini Suzuki mengingatkan atau mengajak kita untuk mendidik anak atau murid-murid kita atau mahasiswa dengan
penuh perhatian dan kasih sayang. Seperti kita mendidik anak-anak kita tuh dengan kasih sayang seperti itu. Suzuki juga mengembangkan karakter. Di sini itu tuh mengembangkan karakter melalui disiplin dan kecintaan terhadap musik yang ditambahkan melalui metode ini. Suzuki bertujuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas baik, bukan sekedar pemain musik yang terampil. Di sini Suzuki menekankan bahwa kita tidak hanya memainkan musik dengan terampil, tetapi kita harus menghasilkan sebagai dosen, kita harus menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Terus yang keempat, musik dan kehidupan. Bagi Suzuki, musik terkait erat dengan kehidupan itu sendiri. Bermain musik melibatkan ekspresi, emosi, dan komunikasi yang membantu anak-anak menjadi individu yang lebih baik. Di sini seperti yang biasa contoh dalam kelas itu, bermain musik mengajar tidak selalu terpaku pada buku, tetapi dengan praktik juga. Contohnya kita memberikan materi, kita juga harus mempraktikannya atau memberi arah ya. Terus selanjutnya di sini materi tokoh musik selanjutnya yaitu Ludwig. Teori yang dia paparkan yang pertama, ekspresi, emosi, dan filosofi. Bagi Ludwig, musik adalah cara untuk mengekspresikan emosi dan filosofi kehidupan secara murni tanpa bantuan. Di sini menurut saya Ludwig mengajak kita cara-cara untuk mengekspresikan emosi kita tuh dengan musik. Contohnya begini, memainkan musik dengan perasaan kita agar kita bisa mempengaruhi orang lain lewat musik. Terus yang kedua, musik program atau ilustrasi. Ia mengidentifikasi musik seperti simfoni, karena pastoral sebagai lebih merupakan ekspresi emosi daripada lukisan yang menunjukkan tujuan untuk mengembangkan atau mengilustrasikan perasaan dan pengalaman. Terus yang ketiga, perjuangan dan kemenangan. Musik itu dikaitkan dengan tema dan instrumental. Terus yang keempat, mempersatukan vokal dan instrumental. Ludwig juga adalah orang pertama yang menggabungkan elemen musik vokal dan instrumental dalam satu karya instrumental pada simfoni ke-9. Terus tokoh musik yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu Mozart. Yang pertama, struktur yang seimbang menurut Mozart yaitu mengikuti prinsip-prinsip klasik dengan menekankan pada kejelasan dan keseimbangan. Di sini kita belajar itu tuh tidak hanya pada materi-materi yang modern, tetapi kita juga harus mempelajari asal usul atau teori-teori klasik, seperti kita belajar tentang kalau di dalam musik kita belajar tentang sejarah musik. Terus yang kedua, keanggunan dan keindahan. Menurut Mozart, memiliki melodi yang indah, harmoni yang kaya, dan instruktur yang cemerlang. Kalau dalam musik itu tuh kita memainkan musik atau mengiring musik itu tuh harus memiliki melodi yang indah atau
memiliki harmoni yang kaya akan interval supaya kita membuat lagu itu lebih indah. Terus yang ketiga, keteraturan. Menggunakan struktur dan aturan musik yang sudah ada pada masanya secara brilian. Begitu kira-kira presentasi my meeting tentang tokoh-tokoh musik yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.